warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Rifka Dias Ilya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Hukum internasional umum itu mengacu pada aturan dan prinsip yang berlaku untuk sejumlah besar negara, baik berdasarkan hukum kebiasaan internasional ataupun perjanjian. Apabila hukum tersebut bersifat mengikat seluruh negara, maka hukum tersebut dapat disebut sebagai hukum internasional yang bersifat universal. Nah, sumber-sumber hukum tersebut ada dua jenis. Yang pertama adalah sumber hukum formal. Yang kedua, sumber hukum material. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama dulu, yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal bagi hukum internasional itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah law making treaty. Adalah perjanjian internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. Law making treaty tersebut disebut juga sebagai international legislation, yang merupakan sumber hukum formal bagi hukum internasional. Misalnya, Konvensi Hukum Laut Jenewa di tahun 1958 dan Konvensi Perlindungan Korban Perang Jenewa tahun 1949. Lalu ada lagi yang kedua, treaty contract, yaitu menetapkan ketentuan hukum internasional yang berlaku bagi dua negara atau lebih yang membuatnya. Ketentuan hukum internasional tersebut tidak berlaku untuk umum, namun ketentuan internasional yang ditetapkan dapat menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum melalui kebiasaan. Lalu ada lagi prinsip-prinsip hukum umum, yaitu nilai etik dan moral universal yang umum, mulia, dan agung yang telah berhasil ditanamkan di dalam masyarakat umat manusia secara universal, yang menjiwai norma-norma hukum maupun norma-norma hukum lainnya yang secara real atau nyata mengikat masyarakat internasional. Nah, ada tingkatan nih dalam prinsip hukum tersebut. Yang pertama adalah prinsip-prinsip hukum pada umumnya. Lalu, prinsip-prinsip hukum dari berbagai sistem hukum. Berikutnya, prinsip-prinsip hukum internasional pada umumnya. Lalu, prinsip-prinsip hukum internasional pada umumnya. Dan terakhir, prinsip-prinsip hukum umum dari berbagai cabang hukum internasional. Tadi kita kan ngebahas tentang sumber hukum formal. Nah, yang kedua adalah sumber hukum material, yang mana sumber hukum ini membahas mengenai materi dasar tentang substansi dari perbuatan hukum atau prinsip-prinsipnya. Dari sumber hukum material tersebut dapat diketahui beberapa teori. Yang pertama adalah teori hukum alam, yang mana dikenal pertama kali oleh Aristoteles. Teori ini menjadi dua sifat hukum, yaitu hukum yang bersifat khusus dan hukum yang bersifat universal. Lalu ada lagi nih teorinya objektivis, menyatakan hukum internasional tercipta dengan terlepasnya dari kemauan suatu negara. Berikutnya teori kedaulatan, di mana menurut aliran teori kedaulatan, dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Lalu yang terakhir adalah teori fakta kemasyarakatan. Teori ini terdiri dari atas faktor biologis, sosial, dan sejarah kehidupan manusia. Hal ini didasarkan dari sifat alami manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki hasrat atau naluri untuk selalu bergabung dengan manusia lainnya.
Dengan demikian, dapat dikatakan dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional terdapat dalam kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak dan perlu untuk dapat terpenuhi kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sekian dari saya mengenai sumber-sumber hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.